8 qabla 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi katsirin. Amin. Maka apabila engkau mengitikadkan, meyakinkan akan dia orang yang berbuat baik, atau engkau bersyukur dari segi dia itu sendiri yang berbuat baik, jadi apabila kita meyakinkan bahwasanya yang membaikkan hanya Allah Ta'ala, yang berbuat baik kan hanya Allah Ta'ala, kita ini jadi baik karena kebaikan Tuhan, kan gitu. Nah, lalu kita bersyukur dengan Allah itu karena baik banget orangnya. Atau engkau bersyukur dari segi dia itu sendiri yang berbuat baik, atau kita ini bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kebaikannya, dan kebaikan yang kita lakukan ini itu semata-mata dia sendiri yang berbuat baik, tidak dari segi dia itu sebagai perantara. Jadi ini kan ceritanya kan memandang orang lain nih, memandang sesama hamba nih. Ada fulan bin fulan, orangnya baik, suka memberi duit, orangnya penyantun, lemah lembut lawan kita, baiklah. Nah, lalu kita sangat bersyukur bisi kawan yang itu. Jadi kita memandangnya tadi tidak dari segi dia itu sebagai perantara. Niscaya engkau itu orang yang bodoh, tidak tahu. Jadi kalau kita memandang itu dari segi perantara, kita tidak kita pandang dari segi perantara, maka kita ini bodoh, berarti kita tahu dengan hakikat perkaranya, dengan hakikat kebenaran kebaikannya. Karena kebaikan itu tidak tergambar dari manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Artinya bukan dari postur tubuh, bukan dari bentuk gaya dia, kebaikan itu terlihat memang dari dirinya yang baik, walaupun orangnya kelihatannya kada baik, memang dirinya yang baik. Adapun kebaikan kepada orang lain, maka itu mustahil daripada makhluk. Jadi adapun kebaikan kepada orang lain, maka itu mustahil daripada makhluk. Karena manusia tidak memberikan hartanya, melainkan ada maksud baginya pada pemberian itu. Mana rata-rata orang memberi kita duit pasti ada maksud tertentu. Karenanya makhluk. Karenanya makhluk, kecuali yang memberi tadi menyandarkan pemberiannya tadi kepada Allah, pasti ada maksud tertentu. Namun yang masih jahil tapi dermawan, orang dermawan jahil itu kan sudah kasih Tuhan loh, Allah sudah sayang, tapi jahil misalnya tetap ada maksud tertentu, entah ingin dipuji kah, ingin diangkat kah, supaya dianggap ini sebagai orang dermawan. Ada kalanya pada masa yang akan datang, yaitu pahala kah yang diuntingnya, tetap ada maksud kan. Memangnya kada mengungkit kada supaya kada apa, supaya kada dipuji, kada juga supaya dapat pahala, jadi ya kan untung juga ngaran itu. Berarti ada yang ditujunya. Dan ada kalanya pada masa sekarang, yaitu jasa. Nah, diingatkannya pulang waktunya memberi tadi, ini jasaku nih, dan mencari kebaikan atau pujian dan apa tuh nama baik. Nah, kemasukan kan misalnya dengan sifat pemurah dan suka memberi atau menarik hati-hati makhluk agar taat dan mencintainya. Kenapa ia memberi kita sesuatu supaya kita taat tahunnya, mau tunduk lawannya misalnya. Dan sebagaimana manusia itu tidak menjatuhkan hartanya ke dalam laut, kada mungkin membuang harta ke dalam lautan, bagus ke manusia juga supaya ada tujuan tadi. Karena tidak ada tujuan baginya pada yang demikian itu, mau dibuang ke laut kan kada ada tujuan, bagus di ke manusia. Maka ia tidak menjatuhkan hartanya itu pada tangan manusia kecuali karena ada maksud tertentu baginya, ada maksud, ada tujuan pada yang demikian itu. Maksud atau tujuan itulah yang dicari dan yang ditujunya. Adapun engkau, maka engkau tidaklah yang dituju, akan tetapi tanganmu itu sebagai alat baginya untuk menerima. Ada manusia ini baik lawan kita, menjolongi duit misalnya 1 juta, tangan kita nih hanya penerima nara. Tujuannya itu bukan sebenarnya kita, ada tujuan itu pada kita kan. alat menerima dari tangan kita nih, sehingga ia mendapatkan tujuannya daripada disebut orang, oh si anu memberi guru ya.
atau dipuji dapat pujian, atau terima kasih dari seorang guru, itu kan beda rasanya daripada terima kasih daripada seorang murid. Nah itu kan tujuannya itu. Atau pahala bersedekah keguruan lawan sesama kita kan beda pahalanya nih. Nah, berarti tujuan dengan sebab engkau menerima hartanya tadi ada tujuan, baik itu pahala kan. Ia telah menundukkan engkau pada menerima untuk kesampaian pada maksud dirinya. Berarti kita ini kawan tundukkan dengan sebab meluluskan keinginan tujuannya memberi tadi. Ini cara dosa lagi nerima lah. Kan kisahnya kisah cinta di sini kan. Kita bermahabbah supaya kita ini ada timbul cinta kepada orang yang memberi. Kita ini jangan sampai timbul cinta kepada orang yang memberi kita itu. Kenapa? Karena tujuan itu sebenarnya bukan kita. Aku cinta balon si A itu ya. Kenapa? Iya karena berbuat baik aku. Karena memberi duit, salah kita nih. Seharus cinta kita itu bukan kepada si A, itu kepada Allahnya. Kenapa? Karena si A itu memberi kita karena tujuan kita kadang-kadang ini ada pahala juga. Rugi kita kan. Jadi cinta kita kepada si A tadi, cinta kita kepada Allah sebenarnya yang paling kuat kan. Ini agak cinta kalau kita kadang ini cinta dengan pahala. Tujuannya pahala apa? Suka kalau kita kadang juga bertemu pada sebuah tapi transfer terus. Nah paham kan? Ini ketujuannya yang pentingnya ada pahala misalnya. Tapi kita menganggap cinta kita itu jangan sembarangan. Dan orang itu kenapa jangan sembarangan? Karena orang ada sembarangan juga menganggap cintanya kalau kita kayak itu. Jangan asal membalas pantunnya ini ada tertuju ke kita juga kan. Kita balas pantun ke orang itu, rugi kita. Menyeleneh sedikit pantunnya ke lain. Percuma, ini ada tujuan. Menghendaki kita tuh ada tujuan. Kalau kita menghendakinya tujuannya ini rugi kita. Bupati memarahi ulama pasti ada tujuan. Ada mungkin nggak ada tujuan, pasti ada tujuan. Terserahlah anak pahala kah, hendak dapat kemasyhuran enggak supaya jadi lagi ke bupati, itu tujuannya. Lalu kita ini merasa saya ya sudah para bupati lah, saya malah bupati itu bungol berarti kita ini. Tujuan kita apa? Tujuan kita lillahi, tujuan kita ini akhirat bukan bupatinya. Ada tim sukses ini kan? Dengan demikian maka ia orang yang berbuat baik kepada dirinya. Jadi dengan demikian ia berbuat baik kepada dirinya sendiri walaupun melalui tangan kita yang menerima tadi. Dan orang yang mengganti daripada yang diberikannya dari hartanya dengan gantian yang lebih menang baginya daripada hartanya. Kesenangan kita dapat duit ketika diberi 1 juta tadi dibanding kesenangannya di akhirat dapat banyak. Jadi jangan terlalu senang. Lebih senangnya lagi karena Allah berikan balasan di akhirat dengan sebab 1 juta tadi. Barangkali dengan sebab 1 juta kada jadinya masuk neraka masuk surga. Kita terlalu senang 1 juta masuk neraka, rugi. Jadi sedang aja. Menerima sedang aja, jangan terlalu gembira banget. Bagus bergembira dengan Allahnya. Dan jikalau tidak ada kemenangan, keuntungan itu baginya, niscaya tidak turun dari hartanya karena engkau sama sekali. Muka ada tujuan apapun, agar apa yang dari kita duit kan kayak itu. Bagus suruhnya kita nih gawe, hanya dapat upah. Masa dikasih duit 1 juta dengan cuma-cuma, nyamannya mau muha. Bagus gawe dulu. Yang di Tuhan langsung cemburu, isuknya kadang boleh lagi diberi. Tuhan langsung cemburu. Si isuk hendak lagi Tuhan menghendaki si orang tadi memberi kita duit karena kita terlalu bersyukur dengan si hamba Tuhan tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma inna nastaghfiruka wa na'udzu bika min ilayk. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.